karapan sapi sebenarnya saya belum tahu sejarahnya kenapa sampai sapi diikat. Maksudnya sapi digituin terus dinaikin. Halo saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hari ini di konten teman Jawaku saya sudah kedatangan salah satu teman saya, anak muda berbakat Indonesia, pecinta cewek-cewek cantik, dan dia berasal dari Madura. Seperti apa wujudnya, orangnya, langsung saja kita undang masuk ke sini karena kalian pasti sudah tidak sabar. Oke, silahkan Cak. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Terima kasih Cak, baik, kabar baik. Terima kasih sudah mau main ke channel saya. Ya, siap. Saya senang sekali, saya merasa sangat dihargai. Saya juga. Tapi Anda kesini tidak untuk membawa barang-barang saya yang misalnya seperti tripod ini. Awalnya sih seperti itu. Awalnya sih seperti itu ya. Itu. Karena saya dapat saran dari kawan-kawan kalau rumah Cak ini banyak besi-besi tuanya. Banyak besi-besi tuanya. Makanya saya lagi bawa truk di depannya. Waduh, Dua. teman-teman, habis ini kosan saya akan rubuh ya. Karena beton-betonnya akan dicopot sama dia. Oke, terima kasih Cak. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Siap. Kan saya punya konten namanya Teman Jawaku. Ya. Tahu nggak kenapa nama Teman Jawaku? Kenapa itu? Namanya Teman Jawaku karena saya kan orang Timur. Benar. Saya orang Timur. Kami, terutama di kampung saya, kita sebut semua orang yang dari luar Indonesia Timur, misalnya dia dari luar NTT, dari luar Bima sebagian, dari luar Papua, dari luar Ambon, itu kita sebut semuanya Jawa. Jawa. Misalnya dia dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Aceh, dari Jakarta, dari Jawa, kita sebut semua orang Jawa. Kenapa Cak? Ya karena orang Jawa itu terkenal banget sama jualan. Jadi rata-rata orang yang ke sana jualan, ya udah kita cap mereka orang Jawa. Makanya saya kepikiran bikin konten Teman Jawaku. Teman Jawa. Dan di konten Teman Jawaku kita kan ngobrol-ngobrol seputar pertemanan, kehidupan sosial orang di Indonesia pada umumnya, tapi lebih fokus ke orang Indonesia Timur dan orang Jawa ini. Oke, siap. Nah, saya mau tanya nih ke Cak nih. Wah, Cak. Cak ini kan sebagai orang Madura, udah pasti hidup besar di Madura, di Jakarta, di ibu kota besar. Ya. Sudah berapa lama di Jakarta? Di Jakarta masih baru ya. Masih baru. Tapi di Jakarta kan berseliweran tuh orang Timur. Menurut Cak, di pandangan Cak, orang Timur itu seperti apa? Orang Timur baik orangnya. Kurang lebih mirip dengan orang Madura sih dia. Iya. Jadi keras. Wataknya keras. Wataknya keras, tapi kalau kita dekati orangnya baik banget kan? Iya, Orangnya itu baik, dia. orang Timur Nah, baik. itu yang harus banyak orang tahu tentang orang Timur dan orang Madura. Madura. Jadi orang banyak punya inisiatif. Wah, orang Timur, orang Madura itu orangnya keras, nggak bisa Ya, keras mungkin kalau disalahin. Iya. Kalau nggak disalahin. Kalau memang masalah keras, semua orang keras. Semua orang. Kayak misalkan siapa tuh yang di Jawa tuh? Solihin. Sumanto dari Jawa. Kalau cuma bilang orang Madura, orang Timur yang keras, Sumanto dari Jawa juga keras. makan orang, tapi tidak masalah. Emang hobinya dia. Pokoknya baik ya orang Timur. Siapapun sebenarnya semua orang itu baik. Cuman karena stereotip yang sudah dibangun, karena dari pekerjaan kita kayak misalkan orang Madura besi, berat kan, keras. Orang Timur kerjaannya di jalan misalnya. Dari dulu, sekarang kan semua orang ada. Kemarin saya ketemu orang debt collector tapi dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Jadi debt collector itu sekarang bukan hanya orang Timur, orang siapapun bisa kerja di situ. Cuman karena rata-rata orang Timur yang kerja di situ, orang bilang orang Timur keras. Tidak seperti itu. Nah, kalau Cak sendiri kan memang aslinya Madura atau ada campuran gitu? Madura. Madura. Saya kental Madura aja. Kental Madura. Madura. Oke. Darah biru. Darah biru, gokil. Darah biru Madura. Darah biru. Kerapan sapi pernah? Pernah main kerapan sapi? Asalnya kerapan sapi itu dari tempat saya itu ya. Oh, dari tempat.
tempatnya Cak nih? Di Madura ya. Di Madura. Oh Ini iya. tempatnya di Podai. Di Podai. Pulau Sapudi. Pulau Sapudi. Ya. Pulau Sapudi Podai. Podai. Itu asal muasal karapan sapi. Itu karapan sapi sebenarnya saya belum tahu sejarahnya kenapa sampai sapi diikat. Maksudnya sapi digituin terus dinaikin gitu. Jadi asal muasalnya karapan sapi itu ada seorang namanya wali. Wali itu kan maksudnya kekasih Allah. Begitu, kekasih Allah. Kalau agamanya. Jadi beliau ini dulunya kan di Madura itu tanahnya panas, gersang. Oh, tanahnya gersang. Jadi untuk bercocok tanam itu susah sekali, beda dengan daerah-daerah lain kayak Jawa dan sebagainya kan subur. Iya, iya, Kalau di iya. Madura itu kan panas, gersang. Akhirnya susah, nggak punya akal gimana ini untuk bercocok tanam, untuk Iya, bertahan iya, hidup. iya, iya, iya. Akhirnya dipakailah sapi itu Sapi untuk itu bercocok untuk tanam. bercocok Di belakangnya dikasih semacam apa ya? Kayak garukan gitu ya? Kayak garukan gitu. Kayak pacul. Kayak gitu. pacul. Jadi sapinya yang narik. Sapi yang narik. Itu sapinya dua. Paculnya Gitu. dia otomatis macul. Oh. Terus lama-kelamaan akhirnya timbullah kerapan sapi itu. Oh, itu Untuk sebenarnya diadu. kreativitas, Bro. Kreativitas. Nggak pernah ada kan kita nemu di sekolah ilmu Nggak itu? ada. Nggak ada. Cuma orang Madura. Cuma orang Madura. Kalian harus bangga jadi orang Madura. Oke, itu Cak. Nah, sepanjang selain itu, Ya. Cak pernah nggak punya pengalaman berteman mungkin, kerja bareng mungkin sama orang Timur? Oh ada. Ada. Orang Madura sama orang Timur kalau menurut saya nggak jauh ini ya, maksudnya perbedaannya. Kayak orang Madura ini kan pelayaran, suka di laut juga. Oh, Orang iya, Madura suka laut, orang Timur suka laut. Karena di Madura itu tetangga saya ada beberapa gitu orang Timur. Jadi yang nikah ke tempat saya gitu. Oh, ada orang Timur Di Madura ada. di Madura yang nikah sama orang Madura juga? Ya, sama orang Madura. Oh, gokil. Ceritanya gimana bisa Sebaliknya, mereka sampai orang situ? Madura ada di Timur juga. Kan? Oh iya, ada. Makanya kalau di Madura itu nggak Nggak asing lah. memandang bulu, ya. Ceritanya gimana mereka bisa datang ke Madura? Ketemu. Jadi awalnya orang Madura ini kan sebagian besar nggak betah tinggal di Madura. Jadi mereka itu keluar. Kenapa ada celurit? Itu ada yang bilang celurit itu adalah tanda tanya. Simbol bahwa orang Madura itu nggak puas dengan keadaan sekitar. Akhirnya orang Madura itu mencari keluar untuk mencari nafkah. Karena di Madura sendiri keadaannya tidak mendukung. Iya, betul. Panas dan segala macam susah. Susah ya. Jadi otomatis harus keluar. Otomatis harus keluar. Awalnya orang Madura itu kayu. Keluar pulau, maksudnya kayak ke Kalimantan, ke Irian, itu kan kayu dulu. Iya, betul. Main kayu. Ya mungkin di situ perkenal dengan Perkenalkan. Oh, jadi akhirnya terjadi pernikahan. Dibawalah mereka ke sana. Tinggal menetap di Madura. Berarti begitu ya. Jadi lain lagi apalagi ya? Berkaitan dengan kalau Cak sendiri pernah ke Indonesia Timur? Kalau saya sendiri belum. Belum pernah. Kalau orang tua emang di situ dulu ya. Orang tua emang lahir, tapi Cak harus main ke Indonesia Timur. Emang harus. Emang karena di sana itu pariwisatanya bagus-bagus. Sangat terkenal. Cewek-ceweknya cakep-cakep. Itu dia yang saya belum coba. Iya. Itu tantangan itu. Itu tantangan, harus dicoba. Manis-manis. Menunya Kan bukan main. terkenalnya hitam manis. Hitam manis. Gokil. Pas dibuka kecap. Malika, kita pilihan. Malika, darahnya Malika. Wah, gokil. Saya pengen tahu nih, Ya. Kalau Cak mau ke Indonesia Timur, Ya. mau kemana? Ke Indonesia Timur. Heeh. Untuk sekarang mungkin yang paling terkenal buat orang Madura di Timur itu Raja Ampat. Raja Ampat. Raja Ampat. Kasih S. Raja Ampat. Raja Ampat. Kalau S-nya mau banyak, Raja Ampat. Ditahan. Kayak bunyi pipis ya. Kira-kira. Oh, mau ke Raja Ampat. Ya. Oke. Karena sangat terkenal banget itu. Iya, memang terkenal banget, view-nya bagus. Apa namanya, lautnya indah banget. Kan banyak banget tuh yang orang foto dari atas terus kayak ada pulau-pulau kecil di dalam situ, emang bagus banget. Jadi buat orang-orang main-mainlah ke Indonesia Timur, biar kalian lihat keindahan Indonesia Timur. Keindahan Indonesia seutuhnya ada juga di Timur. Ada di Timur. Ada juga di Timur. Oke, terakhir. Iya, ada. Kita tidak perlu panjang-panjang lebar. Siap. Terakhir, Cak Jak ini kan
Cak Jack ini kan punya channel. Iya, ya. Mau dipromosikan channelnya boleh. Siapa tahu ada subscriber Indonesia Timur yang ini laki-laki yang saya cari-cari selama ini. Oke, buat kawan-kawan di timur sana, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channelnya Jack RM TV. Ya. Jack_RM TV. RM spasi TV. Ya, pokoknya nanti ada saya juga di channelnya Ada saya juga Bang dong. Jack. Karena tadi saya digrebek sama orang Madura. Saya keluar sebentar ke depan, saya pulang-pulang, orang Madura sudah acak-acak kosan saya. Nah sekarang kita ngobrol sama dia. Pokoknya jangan lupa subscribe juga channelnya dia, nonton video-videonya dia karena dia mengangkat isu-isu yang sangat update lah, yang sangat update. Dan itu penting juga untuk dibahas karena situasi Indonesia lagi seperti itu. Jadi kalian harus nonton. Harus nonton. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel YouTube saya, konten ini. Salam buat kalian semua. Semoga Indonesia lekas pulih dari COVID-19. Ya, doa kita semoga Indonesia segera pulih dan kita kembali beraktivitas seperti biasanya. Amin. Terima kasih, Cak. Terima kasih. Boleh saya pinjam share-nya? Boleh. Ini karena orang Madura dia punya ciri khas sendiri. Boleh dong. Boleh kita pakai. Dong. Kita closing ya. Kita mainkan. Oke. Kita mainkan. 1, 2, 3. Ser. Terima kasih banyak. Terima kasih, Cak. Mantap.